Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika dan di samping saya tutor bernama Kang Adit yang sangat ganteng. Waduh, ya Allah. Yang dilihat dari mana ya? Perkenalkan, ini channel kami berdua, channel terbaru, channel perdana, dan kami berdua perdana masuk ke dalam HP Anda semuanya. Karena sebelumnya belum pernah sama sekali masuk ke dalam HP, apalagi masuk TV ya. Insya Allah nanti. Amin. Di channel ini bernama Artikel Kolbi. Sesuai dengan namanya, kita akan membahas mengenai ilmu-ilmu yang sekiranya semua ilmu itu bisa menyejukkan hati kalian semua, terutama saya sebagai host yang ilmunya belum ada apa-apanya dibandingkan Kang Adit yang sangat kondang, melalang buana sudah sampai mana muter-muter di rumah saja. Social distancing ya. Sekarang masih di rumah saja. Distancing. Oh, jaga jarak lah. Jaga jarak. 1 meter ya, 1 meter. Nah, di channel ini akan ada beberapa sesi atau ada beberapa tema. Di tema kali ini, pertama, video perdana akan dibuat dengan nama Pendobrak Hati. Pendobrak Hati ini insya Allah akan berepisode-episode atau berpart-part. Di setiap episode ini kita akan membahas satu tema yang ringan namun sekiranya bisa bermanfaat untuk kita semua. Di tema kali ini saya akan membahas bersama Kang Adit dengan tema kita itu semua bagaimana caranya bisa menemukan rasanya kenikmatan beribadah. Masalahnya di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang, terutama saya sendiri, yang masih merasakan malas-malasan beribadah. Melakukan apa saja itu, melakukan kegiatan lain sangat dinikmati, tapi kalau masalah bab ibadah itu terasa sangat berat. Nonton TV berjam-jam, main HP berjam-jam, itu saya sendiri pun sangat nikmat itu. Apalagi ngopi kayak gini, ngobrol sampai beberapa jam tidak terasa, tapi membaca Al-Quran, kita melakukan ibadah sholat itu terasa sangat berat ya. Nah, itu bagaimana menurut Kang Adit akan menjelaskan? Oke, ini akan menerangkan bagaimana cara kita itu mencapai manisnya ibadah. Nah, terutama yang pertama, kalau kita ingin mencapai, sedangkan kita di depan ini ada kopi, ya kan? Kalau kita itu menseruput kopi, ini kan pasti kita akan merasakan nikmatnya. Begitu pula juga ibadah. Kalau ibadah, bagaimana supaya nikmat? Ibaratkan ibadah itu sebagai kopi. Tapi, kenapa ketika kita menseruput kopi bisa merasakan nikmatnya? Tapi kenapa kok ibadah ketika kita menseruput ibadah, kata-katanya, melakukan ibadah, kata-katanya, tidak bisa merasakan nikmatnya? Karena itu, kopi ada gulanya, sedangkan ibadah juga ada gulanya. Sedang kita belum memperoleh gulanya ibadah, lah manisnya ibadah. Gulanya ibadah itu seperti apa? Gulanya ibadah itu penasaran. Soalnya yang saya rasakan ya, setiap baca Al-Quran, setiap melakukan sholat 5 waktu, kurang meresap dalam hati. Bukan kurang manis lagi. Sangat males. Memang itu orang itu mempunyai kemalasan yang semua mempunyai malas. Tapi dalam kitab itu diterangkan, dalam kitab fikihnya itu dikatakan ada 3 untuk mencapai manisnya gulanya ibadah. Lah ini manis gulanya ibadah. Ada 3 ya? Ada 3. Yang pertama itu adalah kita sebut niat. Semua ibadah kalau niatnya baik maka akan sampai kepada ibadah itu sendiri. Kanjeng Nabi pun beliau bersabda, innamal amalu bin niat. Seluruh amal itu tergantung pada niatnya. Segala perbuatan itu harus tergantung pada niatnya. Faman kana hijratuhu ilallah fahijratuhu. Ketika niatnya itu karena Allah, maka akan sampai kepada Allah. Itu niat. Pertama adalah niat yang harus kita itu realisasikan dalam diri kita untuk mencapai manisnya ibadah. Tujuan niat itu apa? Lah ini. Pasti kalau kita itu tahu niat, pasti
ada tujuannya itu apa, ya kan? Tujuan niat, saya menjelaskan sedikit tentang tujuan, kemudian nanti beralih pertanyaan. Jadi tujuan niat itu adalah untuk membedakan antara pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lain. Oh iya. Contohnya, nah, Anda bisa menjabarkan kan pastinya. Kita mau pergi ke Semarang, pasti niat kita mau ke Semarang, nggak mau ke Kendal dan lain sebagainya. Karena tujuan kita ke Semarang. Kita mau makan, pasti kita akan niat makan kan, bukan niat minum. Seperti halnya ibadah, kadang kita ibadah tapi niatnya itu salah. Nah ini kita harus niat terlebih untuk membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain, ataupun pekerjaan satu dengan mana? Kalau masalah niat ya, kan tujuannya lain. Itu bagaimana kalau niatnya itu untuk hal-hal yang bersifat duniawi? Itu masuk enggak? Ibadah duniawi. Iya. Nah itu yang salah. Nah, makanya di hadis itu di keterangan kalau niatnya karena Allah maka akan tuju kepada Allah, akan sampai kepada Allah. Begitu pula nanti ketika kita niat untuk menikahi seseorang, maka akan sampai kepada pernikahannya seorang itu sendiri. Nah ini. Maka dari itu niat itu sangat penting di dalam ibadah itu sendiri untuk bisa merasakan yang namanya nikmat di dalam ibadahnya. Nah, berarti yang terpenting nomor satu itu niat. Yang diperbaiki itu niatnya tuh. Yang terlebih dahulu. Kemudian yang poin yang kedua, ini kita harus tata caranya ibadah harus tahu. Kaifiyah, tutorialnya itu harus tahu. Kaifiyah apa itu? Kaifiyah, tutorial, cara beribadah itu bagaimana? Contohnya sholat. Anda tahu sholat itu apa? Sholat itu tiang agama. Tiang agama itu. Yang kata adalah as-sholatu imaduddin. Nah, biar nanti sholat itu bisa menjadi tiang agama, imaduddin, itu juga perlu yang namanya tutorialnya. Caranya harus tahu. Nah, bagaimana caranya itu? Kalau pengertian sholat terlebih dahulu kan, sholat adalah perkara ataupun suatu pekerjaan yang diawali dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Pertama kan itu. Harus tahu tata caranya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya harus terpenuhi semua. Kalau sudah tahu, maka ketika kita bekerja, kemudian kita sholat, maka konsentrasi kita itu nggak ke pekerjaan, ke harta yang berlimpah ganda. Karena kita tahu tata caranya, maka nanti kita akan fokus dengan yang namanya sholat itu sendiri. Karena ada hal yang semacam itu, maka kita akan secara tidak langsung hati kita akan terdorong ke situ. Nah, contohnya gini aja, gini. Bekerja. Kalau bekerja itu nggak tahu tugasnya, apakah dia akan terdorong ke situ? Kan nggak mungkin. Kita bekerja disuruh nguli, kita nggak tahu pekerjaan mulia apa, maka dia akan bingung, malah gawe kopi dan lain sebagainya. Ini kan nanti tidak akan nyambung ke situ kan gitu ya. Nah, mengenai sholat ya, tata cara yang sederhana kan sholat. Itu kan nomor 2 tadi kan tata caranya. Itu caranya terpenting dalam sholat. Kan karena saya sendiri kan sering salah-salah. Ibaratnya belum menemukan kenikmatan di dalam sholat itu. Berarti kan masih banyak salahnya. Itu bagaimana cara yang paling sederhana, yang paling mudah agar sholat kita itu yakin bahwa oh ini sholatku diterima dengan Allah. Ini sholatku sah. Oke, saya paham. Jadi bagian yang terpenting dalam sholat, ketika kita mungkin terburu-buru, mungkin kita waktu kita itu nggak menyampai untuk sholat, itu bagian yang paling terpenting harus kita fokuskan itu adalah dua. Yang pertama itu adalah surat Al-Fatihah, itu harus kita pahami tajwidnya, kemudian panjang pendeknya, kemudian artinya bahkan kita angen-angen artinya apa. Kemudian adalah at-tahiyat, tasahud. Ketika dua ini kok terpenuhi, secepat mungkin kita sholat, itu kita hanya terfokuskan dengan dua ini. Kalau masalah ruku, masalah ruku itu biqadri subhanallah, dengan sekira kita itu mengucapkan subhanallah, itu sudah terpenuhi. Kalau Al-Fatihah cepat itu gimana? Nah, itu serontolan namanya. Serontolan. Kalau yang namanya serontolan itu harus siwakan. Saya punya siwak tadi. Nah, harus siwakan terlebih dahulu. Maka nanti kalau orang di sana itu serontolan, dolin cepet, nanti siwakan terlebih dahulu. Ini agak beli siwak 10.000. Itu mengenai hal tutorial dalam masalah ibadah. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga yang terakhir ini adalah goyah. Tujuan ibadah itu apa? Seperti halnya kita bekerja. Bekerja tujuannya untuk apa? Untuk mencari nafkah. Sama seperti halnya sholat ataupun puasa, zakat itu sama. Kita harus mempunyai tujuan biar semangat.
kita mau pergi ke Jakarta, pasti kita punya tujuan. Oh, di sana kita bekerja, oh di sana kita itu nangkring atau dan lain sebagainya, atau kita ngopi di sana, pasti ada tujuannya. Begitu pula ibadah. Saya akan bertanya ya. Tadi masalah tujuan. Kalau saya sendiri gini ya. Saya melakukan sholat sunnah. Tapi niat saya itu tujuan saya untuk agar supaya kaya, agar supaya mendapatkan uang yang banyak. Itu bagaimana? Itu pertama, jadi niat untuk menuju ke situ pertama kan lillahi ta'ala, pasti kita akan lillahi ta'ala. Untuk kita mendapatkan uang yang banyak dan lain sebagainya itu hanya bonus untuk kita. Yang penting kita laksanakan, niat tujuannya adalah untuk memperoleh ridhonya Allah. Kalau orang itu sudah memperoleh ridhonya Allah, ibadah karena Allah, dia tidak akan mencari harta yang kaya ataupun uang yang banyak, maka nanti akan datang dengan sendirinya dengan cara apa? Niat ridhollahi lillahi ta'ala. Berarti sampai ridhonya Allah dahulu. Berarti sama aja kayak kita mau ngelamar. Ngelamar yang seorang dideketin kan harus orang tuanya dulu. Percuma kita melakukan hubungan bertahun-tahun, akhirnya orang tuanya nggak setuju, malah akhirnya bunuh diri. Ambiar. Sahabat ambiar nanti itu. Itu begitu. Itu 3 poin. Berarti 3 poin ya. Yang pertama niat, yang kedua caranya harus diperbaiki dulu. Terlebih dahulu. Yang ketiga goyah. Tujuannya itu beribadah untuk apa? Berarti kalau saya andai pengen bekerja terus malas-malasan beribadah kan udah nggak ada alasannya lagi ya. Nggak ada alasan. Untuk malas-malasan. Masalahnya gini. Kalau saya tahu sekarang ya. Contoh saya bekerja terus kemudian ibadah yang ngelor ibadahnya nggak semangat kan Allah Maha Ar-Rahman kan. Berarti kan Ar-Rahman itu kan memberikan rezekinya, memberikan semuanya itu tidak pandang-pandang. Tapi kan di dalam rezeki itu kan belum mesti berkah. Kalau kita paham masalah berkah itu bagaimana sih rezeki yang berkah? Nah, ini rezeki yang berkah yang kita cari bekerja, mungkin kita lah bekerja itu yang berkah itu bagaimana? Sekira kalau kita pengertian barokah itu kan ziyadatul khair ba'dal khair, bertambahnya suatu kebaikan setelah melakukan kebaikan. Kita berarti melakukan kebaikan berarti tidak dihitung nominal. Tidak dihitung nominal. Jadi ketika contoh ya, orang yang melakukan sholat, melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, tapi dipandang orang lain itu orang itu masih tidak punya, tapi siapa tahu orang itu bersama keluarganya itu sangat nikmat sekali, makan nasi, makan tempe sama sambel itu karena sudah sangat nikmat. Memang begitu, iya. Karena bagaimana ibadah kalau sudah nikmat, karena ibadah sebagai temperatur batin kita. Kalau sudah rukun dan juga syaratnya tercapai, ini temperatur batin kita akan naik sehingga kenikmatan itu dunia tidak ada apa-apanya dengan ibadah, karena ibadah ini sudah manis yang menaikkan temperatur batin kita menjadi bahagia selama kalau sudah mencapai kemanisan ibadah tersebut. Gitu. Berarti ya berbeda ya ketika saya andai ibadah tidak ibadah, tapi saya sudah fokus kerja, mungkin saya udah punya rumah, punya mobil, tapi nggak puas. Iya, kadang masih itu hasil beli apa sih? kapal mabur, kapal terbang. Itu beca. Buat apa sih harta banyak tapi kalau nggak bisa merasakan ibadah yang manis kan begitu. Yang penting kita merasakan ibadah yang manis. Ada sangkalan begini, wah kalau nggak punya uang nanti ibadahnya nggak fokus. Nah maka dari itu, fokusnya ini nikmat karena dia ibadah punya uang, wah nikmat tapi nggak memikirkan tata cara ibadah itu bagaimana. Lah ini nikmatnya karena dia punya harta yang banyak terus sholat. Ya kan? Kalau nggak punya uang nggak sholat. Nah itu kadang itu begitu. Itu mengeluh. Kadang kita begitu. Padahal secara tidak sadar kita masih bisa makan, masih dikasih di rumah aja ada mie. Kalau nggak sadar nggak bersyukur kan? Ya Allah, aku pengen tuku kebab. Padahal di rumah masih ada mie. Kalau kita bersyukur, pandai-pandai bersyukur. In syakartum wala azidankum wala in kafartum in adzabil syadid. Siapa barang yang bersyukur, maka dia akan tambah nikmatnya oleh Allah. Maka barang siapa yang mengkufurinya, maka Allah akan mendapatkan adab yang pedih kan begitu. Kan bahaya sekali. Kita harus pandai-pandai bersyukur, terlebih syukur kita untuk ibadah, untuk memperoleh manisnya ibadah itu sendiri dengan cara 3 tadi, ya kan begitu. Berarti saya simpulkan
kenikmatan beribadah itu tidak bisa disamakan dengan kenikmatan duniawi karena dua itu sangat berbeda jauh ya. Kalau kita melakukan niat ibadah, niat segala macam untuk duniawi itu boleh, tapi hanya sebagai motivator. Ibaratnya bukan hal utama. Bukan hal utama. Kita karena toh begini, manusia diciptakan itu kan nggak hanya duniawi memang untuk manusia, tapi tujuan yang paling utama Allah itu ciptakan khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan juga manusia untuk ibadah, kan begitu. Bagaimana cara untuk ibadah semua? Ya kita niatkan bekerja, niat ibadah, tapi jangan sampai meninggalkan pokok yang namanya sholat ini, begitu. Jangan sampai kita kaya, tapi jangan sampai meninggalkan tutorial ibadah sholat, kan begitu. Coba saya akan tanya kepada rekan Andri ya. rekan Andika itu kan sangat luar biasa artis. Semoga saja ini pemirsa bingung namanya Andika apa Andri. Waduh, dibuka kabeh. Akan tanya kepada Anda, ada dua pilihan. Ada memilih hidup yang satu kaya raya, kemudian sampean sibukkan dengan harta, bergelimang harta, mobil yang mewah, harta yang mewah. Kemudian Anda itu meninggal setelah itu. Kemudian yang kedua ini Anda ibadah, cara memikirkan ibadah bagaimana, cara mendekatkan diri kepada Allah bagaimana, Anda pelajari semuanya, bahkan sama ibadahnya tidak ketinggalan, kemudian Anda meninggal. Ini walaupun belum sukses. Walaupun tujuannya sukses belum, duniawi maksudnya. Sukses belum sukses. Duniawi. Ini Anda pilih mana antara satu dengan yang dua ini? Ya mending pilih nabung untuk akhirat. Karena saya pikir-pikir juga ya terlalu fokus di duniawi, melalaikan ibadah, kewajiban terus itu malah parah. Karena warisan Luqman Hakim itu mata butuh mimbadi. Mata butuh mimbadi itu apa nak yang nanti engkau akan sembah ketika ayahmu ini meninggal. Itu warisan Luqman Hakim. Tidak mata perlu membakti. Apa nak nanti ketika ayah meninggal itu yang kamu makan apa? Ini kan ya, warisannya berarti, bukan itu. Tapi mata kan, butuh membakti. Iya, berarti ketika saya fokus beribadah, saya bisa dipandang orang lain ya, bukan saya sendiri, masih dibilang miskin. Nah, miskin terus saya meninggal. Itu berarti kalau saya itu orang baik, ya, dicap Allah itu mendapatkan ridho, itu aman tidak untuk anak cucu itu? Khawatir gak? Kan biasanya saya gini, aku pengen fokus kerja, soalnya pengen agar anak cucu saya bisa makmur, tidak seperti saya. Itu gimana? Tinggal yang kita tinggalkan apa? Kalau yang kita tinggalkan nanti harta yang banyak, nanti akan royoan warisan. Nah ini, kalau nanti kita tinggalkan akhlakul karimah, iman yang sangat tebal, maka nanti anak ini akan tidak secara langsung dia akan takwa kepada Allah dan juga tidak akan pernah yang namanya cinta kepada harta, karena dia sudah terpokok kama tak butuh mimba tinggalannya orang tuanya. Yakni adalah apa sih nak ketika ayahmu ini meninggal, apa yang kamu akan sembah? Ini tinggalannya orang tua. Apakah kamu akan mendewakan harta? Apakah kamu akan mencintai harta? Kan tidak. Jadi tak butuh mimbati atau mak tukul mimbati. Ini zaman sekarang itu kan, apakah orang itu meninggalkan apa? Kalau realita, kalau orang itu banyak harta, pasti itu terjadi banyaknya orang yang royoan warisan atau bertengkar masalah yang hal yang sepele sebetulnya nggak perlu dipertikaikan. Yang tadinya saya terlalu fokus ke semua itu, sudah saya dapatkan, meninggal, malah anak cucu saya nggak karuan, saya di sana nanti akhirnya malah yang ditinggalkan malah sedih. Karena yang dilakukan harta tidak karena ibadahnya, mengenal Allah tidak diperdebatkan, yang diperdebatkan adalah hartanya itu. Tapi beda ketika saya tadi fokus ibadah. Ya, walaupun ya harus 50-50 ya. Karena kan rezeki kan yang mengatur Allah. Rezeki, jodoh, umur dan juga takdir. Ini kan ada empat yang telah ditentukan di Lauhul Mahfuz sana, termasuk rezeki itu. Sebagian dari rezeki itu adalah yang mengatur Allah, bukan kita. Bisa saja saya kerja kita segiat-giatnya, kalau kita sudah takdirkan kere ya kere. Kalau kita sekaya-kaya, kita nggak usah bekerja, tapi takdir kita adalah kaya, ya wes kaya. Kan gitu. Kan ketika saya fokus duniawi, terus sekiranya saya merasa tenang, oh ini anak cucu saya akan makmur dengan harta peninggalan saya. Kalau Gusti Allah tidak ridho, bisa saja ditarik semua kan, seketika itu kan. Sudah berjuang bertahun-tahun sampai tua, sudah meninggal, amal nggak punya sangu, terus anak cucu juga
Udah nggak tahu agama, Udah nggak tahu agama, harta juga nggak punya. Ya, itu malah bingung. Maka dari itu kita fokuskan dalam masalah manisnya ibadah itu sehingga nanti duniawi insya Allah Allah yang mengatur kan begitu. Iya. Terlebih kita harus berusaha, masalah duniawi juga harus berusaha, tutorial ibadah juga harus berusaha, semua harus butuh usaha untuk mengimbanginya itu semua kan begitu. Iya. Orang itu kan ditinggali duit, doa usaha dan juga ikhtiar. Begitu loh semua. Iya. Berarti sudah jelas ya semuanya. Saya simpulkan, saya tutup juga. Jadi untuk menciptakan bagaimana rasanya kenikmatan beribadah itu kita harus membedakan dulu bahwa ibadah itu tidak disamakan dengan harta. Jadi kita fokus harta atau kita fokus beribadah untuk tujuan harta itu tidak sepenuhnya benar. Tapi tidak sepenuhnya salah juga karena bisa untuk motivasi, tapi kan bukan itu utamanya kan. Kita menjalankan ibadah itu semuanya diniati nabung untuk akhirat. Soalnya kita kan ibarat mampir ngombe ya. Sangat sebentar ya kalau dipikir. Saya itu kadang juga merasa merinding kalau di rumah mau tidur itu. Kita hidup kok sebentar banget. Kita bisa pusing kalau mikir itu. Sedangkan kita begini, di sana kalau kita itu sholat selamanya, kita sholat, kita seolah-olah kita akan mati. Kalau kita bekerja, seolah kita akan hidup selamanya. Nah, ini harus perlu konsep dua ini harus dipegang sehingga kita bisa imbang antara dunia dan juga akhiratnya. Iya benar. Berarti kesimpulannya itu yang satu diperbaiki niat, yang kedua kita harus belajar tata caranya, yang ketiga kita harus tujuan untuk ibadah itu apa? Itu yang paling utama. Ya itu dari kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan terutama untuk saya, untuk kita semua bersama-sama. Semoga kita mendapatkan kenikmatan beribadah. Semoga kita ujung akhir kita hayat meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, tujuan beribadah itu semuanya agar kita mendapatkan keridhaan Allah dan meninggal secara husnul khotimah. Amin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subrek.